Ini adalah suasana terkini di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di mana Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah tiba beberapa saat yang lalu dan akan memantau dan mengunjungi para korban yang tengah dirawat di sini. Kita akan nanti saksikan juga bersama apakah kemudian akan ada pernyataan yang diberikan oleh Kapolri. Sebelumnya Kapolri sempat menyatakan bahwa sudah melakukan cek awal tempat kejadian perkara kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Dikatakan dari temuan awal saat itu sedang terjadi pengisian bahan bakar minyak Pertamax yang berasal dari Balongan di sana, di Pelumpang maksud kami, dan kemudian terjadi gangguan teknis yakni ada tekanan berlebih sehingga jadi terbakar. Ini adalah temuan awal yang ditemukan dalam cek awal di tempat kejadian perkara. Tetapi untuk mencari tahu sumber api dari mana, inilah yang sedang dilakukan pendalaman hingga saat ini melalui barang-barang bukti yang ada seperti CCTV maupun juga saksi saat ini tengah dikumpulkan untuk nantinya bisa dijelaskan secara saintifik apa kemudian penyebab pasti dari kebakaran. Sementara di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sendiri, tadi disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Didi Prasetyo, ini sudah didirikan posko oleh tim DVI untuk mempercepat identifikasi. Saat ini dibutuhkan data antemortem dan juga postmortem tentunya. Untuk itu diimbau untuk keluarga yang merasa kehilangan sanak saudara dalam kejadian kebakaran ini diminta untuk langsung mendatangi posko di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memberikan data antemortem dan juga informasi-informasi yang berhubungan dengan keluarga yang hilang tersebut. Dua fokus yang dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati hingga saat ini, yang pertama adalah penanganan korban yang masih hidup yang mengalami luka-luka dan juga menyiapkan proses identifikasi terhadap jenazah, di mana saat ini sudah ada 15 kantong jenazah yang diterima di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. 9 diantaranya adalah jenazah laki-laki, 5 perempuan, dan 1 lainnya adalah a body part atau bagian tubuh. Dikatakan keseluruhan kondisi jenazah yang diterima di Rumah Sakit Polri dalam kondisi sangat parah, sehingga proses identifikasi sejauh ini hanya bisa dilakukan dengan mengidentifikasi melalui sidik jari. Ada 6 sidik jari yang bisa diproses baik oleh Inavis dan DVI, di mana dari 6 sidik jari ini teridentifikasi 2 jenazah identitasnya. Yang pertama atas nama Fahrul Hidayatullah berusia 28 tahun, merupakan warga Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Dan 1 lagi atau jenazah yang kedua yang dapat diidentifikasi melalui ibu jari kanan atas nama Muhammad Bukhori, 41 tahun, juga merupakan warga Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Dari 14 jenazah yang ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, 2 sudah teridentifikasi. Saat ini ada 12 jenazah lain yang masih dalam proses identifikasi, mengingat kondisinya yang sangat parah. Untuk itu bagi keluarga yang merasa kehilangan sanak saudara diimbau untuk mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk bisa memberikan data antemortem dan juga informasi-informasi yang berhubungan dengan keluarga yang hilang tersebut. Saat ini proses pemeriksaan postmortem khususnya DNA sedang berlangsung. Tadi sudah dilaporkan bahwa dari pemeriksaan jenazah yang saat ini ada di Rumah Sakit Kramat Jati, 2 sudah teridentifikasi dengan menggunakan pemeriksaan sidik jari. Sementara masih ada 12 lagi yang saat ini sedang dilaksanakan pemeriksaan dengan metode pengecekan DNA dan odontologi. Mungkin bisa dibantu
oleh rekan-rekan karena kami membutuhkan sampel pendamping untuk bisa memastikan jenazah yang ada di kita ini adalah jenazah yang dimaksud. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang saat ini kehilangan keluarga, kami membutuhkan kehadiran dari keluarga kandung, apakah itu kakak kandung, adik kandung, ataupun anak kandung, ataupun orang tua. Untuk nanti juga kita ambil sampel DNA-nya untuk kita bandingkan dengan sampel DNA yang saat ini sudah kita ambil dari 12 jenazah yang saat ini ada di sini. Ini juga nanti tentunya bisa membantu mempercepat proses identifikasi karena memang kami butuh membandingkan, mohon bantuan dari rekan-rekan, dan tadi di posko juga sudah kita sampaikan untuk ikut dibantu disosialisasikan masalah ini sehingga kemudian 12 yang saat ini ada di kita yang sedang kita dalami DNA-nya betul-betul bisa match dengan keluarganya sehingga kemudian identifikasi ataupun identitas jenazah yang ada di kita betul-betul bisa kita jelaskan ataupun kita rilis. Penyelidikan sudah dimulai Pak untuk penyebab kebakaran yang terjadi? Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita tadi sudah masuk ke TKP didampingi oleh Kabar Reskrim, Kapolda, tim gabungan, dan juga dari tim dari Pertamina untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Dan tentunya baik yang ada di dalam depo maupun yang di pemukiman, tentunya kan ini juga ada kebakaran juga sama. Ini semuanya sedang kita dalami sumber apinya dari mana. Secara teknis tim sedang melaksanakan investigasi. Tapi sudah ada dugaan kuat belum sih? Ya. Dugaan paling kuat penyebabnya? Ya tentunya dugaan sudah ada. Namun demikian kita tidak bisa menjawab terburu-buru karena juga kita harus kumpulkan semuanya menjadi satu kesimpulan untuk bisa kita sampaikan ke publik. Oke? Siap. Ya. Makasih Pak. Ini dong, kasih jalan. Jalan. Mobil mau lewat.